Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Darmawati selaku dosen pengampu di mata kuliah Teknik Wawancara Radio ini serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan judul materi kami yaitu Teknik Memotivasi Narasumber. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Saya Renita Dewi Wilkasari sebagai moderator dan pemateri. Ada Mukti Setia Saputra sebagai pemateri, Zakir Yadilah sebagai pemateri dan juga Novia Rahmadani juga sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami mulai presentasi kami. Asal usul dan pengertian podcast. Tahun 2004 tercatat sebagai awal kemunculan istilah podcast. Ben Hammersley menyebutkan kata podcasting di dalam artikelnya di www.theguardian.com yang membahas audio blogs dan radio online. Selama hampir 7 bulan, istilah podcasting seolah tenggelam sampai akhirnya beberapa orang menggunakannya sebagai nama pada saat pendaftaran domain seperti yang dilakukan Denny Gregoire yang mendaftarkan domain podcaster.net atau George Hagen dan Class 2007. Awalnya istilah podcast cenderung identik dengan materi berformat audio seperti yang tertera di dalam Kamus Oxford. A digital audio file made available on the internet for downloading to a computer or portable media player, typically available as series, new installment of which can be received by subscribers automatically. Cara kerja podcast. Podcasting menyediakan sarana untuk mempublikasikan program audio melalui internet. Pengguna dapat mengunduh podcast secara otomatis, biasanya file MP3 ke komputer mereka dan mentransfer rekaman ini secara otomatis ke pemutar musik portable seperti iPod Apple yang sangat populer. Pengguna kemudian dapat mendengarkan file kapan saja dan di mana saja yang mereka pilih. C. Tempat mendengarkan podcast. Podcast telah melampaui radio. Kini sudah banyak cara mengakses podcast. Berbagai aplikasi smartphone memungkinkan kamu mengakses podcast dengan beragam topik. Aplikasi tempat mendengarkan podcast. Ada Apple Podcast, merupakan aplikasi mendengar podcast bagi pengguna Apple. Spotify adalah salah satu layanan streaming musik terbaik dan terpopuler di dunia. Google Podcast, opsi paling sederhana dan gratis untuk mendengarkan podcast. Baiklah, saya akan melanjutkan D. Dasar-dasar podcasting. Untuk membuat podcast profesional, bagus, menarik. Berikut ini elemen-elemen sekaligus dasar-dasar podcasting. 1. Topik podcast. Untuk membuat podcast otentik, kita harus mengenali diri, audien, dan menguasai topik atau materi podcast. Berbicara tentang topik yang tidak kita kuasai akan membuat keaslian atau keahlian suara tidak keluar utuh. 2. Tujuan podcasting. Permintaan podcast tumbuh sangat cepat karena orang ingin mempelajari sesuatu saat mereka melakukan hal lainnya. Ada 3 cara podcast dapat manfaat bagi audiens kita. Yang pertama, mendidik. Podcast pendidikan sangat bagus dalam mengajarkan sesuatu yang tidak mereka ketahui kepada pendengar. Yang kedua, menghibur. Podcast yang menghibur adalah tentang menceritakan sebuah kisah membawa pendengar ke tempat lain. 3. Menginspirasi. Podcast ini memotivasi pendengar untuk mengambil langkah selanjutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan 3 format podcast. Format podcast secara umum
Ada 3, monolog, konversional, dan story. 1. Monolog. Monolog adalah konten podcast dibawakan oleh satu orang. Podcaster perlu mendalami materi dengan matang. 2. Konversional atau percakapan dibawakan oleh lebih dari satu orang dengan konsep dialog dan wawasan. 3. Storytelling terbagi dari 3 konten, yakni fiksi atau non-fiksi, drama, audio, dan dokumenter. Format podcast yang bisa Anda pilih: 1. Solo atau monolog. Berbicara sendiri layaknya siaran radio dengan membahas satu topik atau masalah. 2. Interview style. Format podcast gaya wawancara atau talk show. Kamu hostnya mendatangkan narasumber atau tamu. 3. Multi-host. Lebih dari satu host. Anda ditemani satu atau lebih host lain membahas satu topik, bisa juga mendatangkan narasumber. 4. Naratif atau storytelling. Seperti format solo, Anda bercerita, berkisah, bertutur sendiri, layaknya ceramah. 4. Struktur podcast. Berikut ini sampel outline struktur podcast script atau template. Format per episode. 1. Opening, a quick musical jingle. 2. Introduction, a monologue style introduction introducing your host all what you will talk about on your show. 2. Segue, could be musical or a sound effect. 4. Topik 1. Talk for about 3 minutes. 5. Vocal segue. We are going to move on and talk about. 6. Topik 2. Talk for about 3 minutes. 7. Consider adding a sponsor message or podcast advertisement. 8. Musical segue. 9. Topik 3. Talk for about 3 minutes. 10. Closing remarks. Thanks the audience gets what will be on the next show. 11. Closing musical jingle. 5. Durasi podcast. Durasi podcast biasanya berkisar 10-30 menit. Jangan terlalu lama agar pendengar tidak cepat jenuh. Dari survei podcast Daily Social pada tahun 2018, kebanyakan orang merasa nyaman ketika mendengarkan podcast. Paling banyak itu di 10-20 menit, itu 37,21%. Terbanyak kedua 20-30 menit, 31,54%. Di atas 30 menit 19,81%, serta di bawah 10 menit 11,44%. Yang keenam, durasi podcast. Konsistensi dibutuhkan dalam podcasting profesional. Jika podcast kamu mingguan, buat mingguan dan jangan lewatkan seminggu. Yang E, motivasi menjadi narasumber yang hebat. Berikut tipe menjadi tamu atau narasumber podcast yang hebat. Pertama, buktikan nilai kamu. Kepribadian memang penting, namun keahlian narasumberlah yang paling dilirik oleh podcaster. Yang kedua, bersiap untuk prime time. Jika kamu bukan pendengar podcast, carilah program serupa. Dengan mendengarkan, kamu dapat merasakan podcaster, format acara, energi, dinamika podcaster, dan narasumber dan audiens.
Ketiga, sajikan kisah menarik. Membagikan cerita dan anekdot secara antusias dapat membuat percakapan menjadi menarik. Yang terakhir ada wrap it up. Ucapkanlah terima kasih secara formal dan cari tahu tanggal rekaman tersebut diunggah. Tetaplah terhubung dengan podcaster untuk menciptakan relasi yang kuat. Baiklah, saya akan melanjutkan wawancara podcast. Berikut ini tips wawancara untuk interview podcast. Siapapun tamu atau narasumber yang berhasil Anda undang ke studio podcast Anda. Yang pertama, siapkan daftar pertanyaan. Setelah menentukan narasumber dan topik, langkah teknik sebagai host adalah menyiapkan daftar pertanyaan. Oleh karena itu, menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara merupakan langkah penting. Daftar pertanyaan yang disiapkan akan berfungsi sebagai template untuk podcast. Podcaster memiliki opsi untuk menyimpang dari daftar dan menyusun ulang pertanyaan tergantung pada jawaban yang host dapatkan. 2. Berikut suasana hangat dan ramah. Suasana yang ramah memainkan peran penting dalam mendapatkan tanggapan terbaik dari orang yang diwawancarai. Host perlu membuat tamu merasa nyaman untuk memulai percakapan yang ramah, mendapatkan jawaban yang informatif, dan menghibur audiens. Cobalah tips-tips ini untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi pewawancara. Yang pertama, beritahu narasumber sebelum wawancara bahwa ini akan menjadi percakapan. Yang kedua, bagikan semua detail tentang wawancara dengan narasumber sebelum sesi. Yang ketiga, tawarkan narasumber untuk melihat pertanyaan mewawancara untuk membantu mereka merasa nyaman dan santai. 4. Tunjukkan kepada narasumber bahwa host antusias dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, ketahui subjek Anda. Wawancara akan gagal jika host tidak menunjukkan rasa ingin tahu tentang siapa yang mewawancarai dan apa mungkin dia dikatakan. Apa yang dilakukan jika host tidak benar-benar ingin tahu tentang orang yang diwawancarai? Host bertindak seolah-olah atau tidak repot-repot melakukan wawancara. Wawancara bukanlah kesempatan bagi host untuk mengenal subjek host dengan lebih baik. Meskipun apa yang dilakukan jika host tidak benar-benar ingin tahu tentang orang yang diwawancarai? Host bertindak seolah-olah atau tidak repot-repot melakukan wawancara. Wawancara bukanlah kesempatan bagi host untuk mengenal subjek host dengan lebih baik. Meskipun host akan melakukannya, wawancara adalah kesempatan untuk host menjadi saluran yang memungkinkan audiens untuk mengetahui subjek lebih baik. 4. Cari tahu persimpangan antara subjek dan audiens. Lakukan riset tentang narasumber. Host harus berhati-hati saat meneliti tamu. Melakukan terlalu banyak akan membuat percakapan terasa kaku. Pengetahuan atau pengalaman apa yang dimiliki orang yang diwawancarai yang paling mengutamakan audiens. Jika host tidak menanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri sebelum setiap wawancara, maka wawancara host gagal karena tidak memberikan nilai yang semestinya kepada audiens. Yang kelima, jangan ganggu. Hindari mengganggu narasumber saat berbicara. Ini bisa dianggap kasar dan biasanya sangat menjengkelkan bagi pendengar. Jika narasumber menyebutkan sesuatu yang ingin digali lebih dalam, tuliskan di buku catatan dan angkat ketika mereka selesai menyampaikan maksudnya. Selain itu,
Saat narasumber berbicara, tetaplah diam. Host mungkin tergoda untuk menyuarakan persetujuan dengan suara hati "oh" atau "hmm". Tapi ini mengacaukan rekaman dan menghilangkan apa yang dikatakan narasumber, jadi sebaiknya ditinggalkan. 6. Berlatih mendengar secara aktif. Host harus menjadi pendengar aktif agar wawancara berdampak dan informatif. Jangan terburu-buru ke pertanyaan berikutnya sampai narasumber selesai menjawab pertanyaan pertama. Jika host yang mendengarkan jawaban lengkap, host akan kehilangan maksud yang dibuat oleh narasumber. Tanggapan host atas pertanyaan yang belum selesai akan terasa terputus-putus dan canggung. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.